Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku.
pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis. Sidang jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan memasuki ibadah Kamis Putih hari ini di bawah naungan tema Mengasihi Seperti Tuhan. Putih, Kamis Putih atau Kamis Suci adalah hari Kamis sebelum Jumat Agung. Dalam tradisi Yahudi, Kamis Putih bertepatan dengan awal masa Paskah Yahudi yang diteruskan dari Perjanjian Lama untuk memperingati kelepasan orang Israel dari Mesir. Kelepasan itu terjadi setelah Tuhan menjatuhkan tulah ke-10 kepada orang Mesir, yaitu kematian semua anak sulung. Jadi peristiwa Kamis Putih bersamaan dengan perayaan Paskah dari Perjanjian Lama. Sebagai orang-orang Yahudi, Yesus dan murid-murid memperingati Paskah Yahudi dengan mengadakan jamuan makan dengan roti yang tidak beragi dan penyembelihan anak domba Paskah di Bait Suci. Perayaan Paskah itu dimulai sejak matahari terbenam karena sistem kalender Yahudi satu hari atau tanggal tidak dihitung dari jam 12 malam. Tetapi dari terbenamnya matahari sampai keesokan harinya setelah matahari terbenam lagi. Jadi hitungannya kira-kira dari jam 6 sore ke jam 6 sore hari berikutnya. Itu berarti bisa dikatakan bahwa peristiwa dalam Kamis Putih berada pada hari yang sama dengan peristiwa Jumat Agung. Dalam Kamis Putih kita memperingati beberapa hal. Yang pertama, peristiwa Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya adalah saat pertama kalinya perjamuan kudus diperintahkan. Yang kedua adalah pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus kepada murid-muridnya sebagai simbol perendahan diri Yesus. Dalam tradisi Yahudi, pembasuhan kaki hanya dilakukan oleh seorang hamba kepada Tuhan yang dihormatinya. Yang ketiga, kita memperingati saat di mana Petrus menyangkal Yesus, Yudas mengkhianati Yesus, murid-murid yang lari meninggalkan Yesus, dan yang paling penting adalah peristiwa penangkapan Yesus. Peristiwa pada hari penyembelihan anak domba Paskah, Yesus, anak domba Allah, ditangkap dan dipersiapkan untuk dikorbankan. Itulah kekayaan makna yang sangat besar dalam Kamis Putih sesuai dengan namanya. Warna yang digunakan adalah putih sebagai simbol kemurnian, kesucian, terang yang tidak terpadamkan, dan kebenaran mutlak. Saat ini kita berkumpul untuk menghayati kasih Tuhan dalam ibadah Kamis Putih. Keajaiban kasih telah diajarkan dan diteladankan Tuhan Yesus Kristus ketika Ia merendahkan diri untuk membasuh kaki murid-muridnya. Kasih yang tulus, penuh pengorbanan. Sidang jemaat, mari bersama-sama dalam ibadah ini kita menyatakan kerinduan dan komitmen kita untuk mengasihi seperti Tuhan. Saya persilakan kita bangkit berdiri, kita melakukan PKJ 128 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga, kasih Tuhan tiada bertepi. Kasih Tuhan Yesus tiada terperi,
lebar panjang tinggi, dalam tak terpering, walau melampaui akal kita yang fana. Dengan orang kudus kenal kasih yang kekal. Iman dan harapan, kasih yang benar, dari ketiganya kasih terbesar. Kasih itu sabar, Dia suka memberi, tak megahkan diri, hanya mengenal dengki. Berikanlah ya Tuhan iman yang teguh, pengharapan sungguh, kasih yang penuh, dan yang terutama kasih Tuhan tercermin dalam hidup kami, senantiasa berseri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Damai-Nya menyertaimu. Menyertaimu juga. Sidang jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, marilah di hadapan Tuhan kita mengaku dosa kita, memohon belas kasihan dan pengampunan-Nya. Tuhan, di hadapan-Mu kami mengaku, kami sering gagal meneladani kasih yang telah Engkau perintahkan. Kami menuntut dikasihi, tetapi sering lalai mengasihi sesama. Kami menerima kasih-Mu setiap saat, tetapi kami lalai untuk meneruskannya kepada sesama. Tuhan, kami mengaku, kami sering gagal mengasihi-Mu, gagal mengasihi sesama, dan gagal mengasihi diri sendiri. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Meski tak layak di
Yesaya 1 ayat 18 menjadi berita sukacita yang Tuhan karuniakan, menjadi anugerah dari Allah. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti germisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Hariku angku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Walau ku patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah. Darah Putra-Mu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Di manakah selamatku?
hanyalah dalam rahmat-Mu, di mana selamatku, hanyalah dalam rahmat-Mu. Yohanes 13 ayat 34 dan 35 adalah firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru buat kita sekalian. Demikian, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Sidang jemaat, kita akan bersama-sama membaca secara berbalasan Mazmur yang terambil dari Mazmur pasal 116 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-19. Mazmur 116 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-19. Mazmur 116 ayat pertama sampai 19. Firman Tuhan, aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan Suara dan permohonanku. Sebab Ia menyendingkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepada. Tali-tali maut telah meliliti aku. Dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut. Dan kakiku daripada tersesan. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan. Orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata, Aku ini tertindas. aku ini berkata dalam kebingunganku. Semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan? Segala kebaikannya padaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan, Dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar nasarku kepada Tuhan, di depan seluruh umatnya. berharga di mata Tuhan. Kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu. Aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, Dan aku menyerukan akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat. di pelataran rumah Tuhan. Di tengah-tengahmu ya Yerusalem. Haleluya. Amin. Mengasihi Tuhan Allahku yang mendengar doaku selamanya. Ia menjawab maka kepadanya
Di tangan maut ku terbelenggu, dan kengeriannya menimpa aku. Ku berseru, ya Tuhan, kepadamu, kiranya Kau luputkan diriku. Tiba waktunya firman Tuhan akan diberitakan, dan kita pun merindukan firman-Nya. Sebelum itu mari kita memohon kekuatan dan kelayakan pada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, tak terasa minggu-minggu Prapaskah boleh kami lalui sampai pada Minggu Palmarum, memasuki Pekan Suci dan Triduum Trihari Suci. Ya Allah, waktu dan kesempatan itu menjadi sebuah anugerah tersendiri. Kami merenungkan bagaimana pengorbanan Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Dilakukannya oleh dasar cinta kasih yang begitu sangat besar, tanpa melihat siapakah kami ini yang berdosa. Menjadi sebuah kesempatan bagi kami untuk merenungkan bagaimana kami menyambut semua itu dalam iman dan kesungguhan, mau menanggalkan cara hidup yang lama dan siap dengan cara hidup yang baru. Tuhan tahu siapa kami. Tuhan tahu bahwa kami begitu sangat lemah. Mohon kasih-Mu tak berhenti. Ya Tuhan, Kamis Putih menjadi sebuah peristiwa Thursday Mandatarium bagi kami, mengingatkan bagaimana perintah mengasihi yang jatuh pada Kamis Putih. Tuhan perintahkan dalam keteladanan kasih yang begitu sangat besar, maksimal, sampai pada titik puncak telah Engkau nyatakan dalam kesiapan untuk menyatakan karya Allah itu yang Kau perlihatkan dengan begitu sangat anggun, elegan, tak takut sedikit pun lewat peristiwa perjamuan malam terakhir dan pembasuhan kaki. Sebuah kesempatan yang indah bagi kami untuk merenungkan kembali itu. Terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami bersama petang hari ini, dan kami pun siap mendengarkan pengajaran-Mu, merenungkan firman-Mu, hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Berfirmanlah, ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman yang pertama terambil dari Keluaran pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Keluaran pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14.
Tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi, beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Pembacaan kedua, 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan
sampai Ia datang. Hosiana, 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 Hosiana. Bacaan Injil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-31 bagian B sampai dengan ayatnya yang ke-35. Demikian Injil Kristus dari kitab Yohanes. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini,
maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Dengan demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Puji Tuhan buat firman-Nya yang sudah Tuhan karuniakan buat kita malam hari ini. Tuhan yang akan menolong kita untuk memahami dan lebih jauh dalam mengaminkannya dalam hidup kita sehari-hari. Terutama terkait dengan tema mengasihi seperti Tuhan. Susi Puang Mak Pah Kaboro, mengasihi seperti Tuhan. Renungan kita, mungkin kita berpikir ya sulit. Ya mungkin saya mengasihi tetapi tidak seperti Tuhan. Tetapi seperti diri saya. Tidak mengasihi mungkin hanya seperti kemampuan saya. Nah, jikalau itu masih terjadi, kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu akan sia-sia adanya. Mengasihi seperti Tuhan, barometernya, ukurannya, kasih yang harus kita praktekkan ini adalah kasih yang seperti Tuhan nyatakan kepada kita. Bagaimana itu yang akan kita pelajari malam hari ini, kita renungkan malam hari ini. Bapak Ibu, enak di mana? Duduk di luar, di sayap,
Di luar sana ada ya yang di luar. Di sana ada ya? Di sana ada? Enggak ada ya? Enak mana di luar, di depan sini atau di dalam sini atau yang di atas? Jujur, jangan bilang di mana-mana. Bahasanya pegawai negeri kalau disumpah bilang iya, siap sedia ditempatkan di mana-mana. Hatinya ditempatkan di seko mak nyaung-nyaung. Padahal sudah ngomong di mana-mana. Jujurlah, nah. Apalagi mbay na taasyan din indeteto yan di doloy mo inan na jomuka kadaki menasading tidak tenang mi beribadah. Taasyan na sulele tidak ada di sini itu. Ya, jujur Bapak Ibu, tempat yang di atas itu nyaman gitu. Mau ngorok tadi saya lihat ada di Facebook gereja kayaknya bahasa Batak gitu. Lagi khotbah pendetanya tidur di bawah lantai di atas balkon. Enak, enggak ada yang ganggu, ya kan? Jujur ya, rasanya enak di atas itu, diplempe sedikit kalau enggak masalah, ya kan? Nganggu sedikit itu enggak masalah. Nganggu itu atas khotbah itu ada dua macam. Begini-begini, itu ngerti itu atau tidak saya enggak tahu. Apakah cuman mau dipandang dia ngerti saya enggak tahu. Tapi pasti biasa ada orang gini-gini kalau dengar khotbah. Enggak tahu masuk kepala atau bagaimana kita enggak tahu. Tapi ya syukurlah kalau begini-begini masih mending. Tapi kalau gerakannya beginilah itu yang agak parah itu. Makanya khotbah ini bergumul kami itu pendeta. Mau lama-lama ya syukur kalau bagus-bagus. Sebentar saja dibilang kurang persiapan, ini juga masalah. Kalau terlalu masak biasanya panjang itu, tapi tak ana pore jemaat. Ya, Bapak Ibu, saya ingat peristiwa ketika Yohanes, Yakobus, ya dan Andreas itu naik ke Petrus naik ke atas bukit di gunung, lihat ke bawah apa dia bilang? Nalono mitu Yesu, nalono miku kita buat tenda di sini. 3, 1 untuk engkau, 1 Elia, dan 1 untuk Musa. Padahal dia nggak mau. No kamu lama leroko, lamorai mendeto. Ternyata di atas itu nyaman. Mentiro rokko mami, apalagi untiro rokko tahu mami. Noka ditiro luroko, la ditingara bangpi, mapa adik ndenta teke mentingara susi bangki itu. Ya, saya tanya Bapak Ibu, mimbar kita ini bagus enggak yang paling depan? Tidak sakit di sini melihat, berarti ya agak bagus ini mimbarnya. Kalau buat ini nanti jangan terlalu tinggi ya. Ini kira-kira bagaimana lihat lagunya? Saya sering ya lihat, kayaknya sakit di sini tak. Jujur ya. Ngelihat ke atas itu enggak enak. Artinya posisi di bawah enggak nyaman. Makanya orang berlomba-lomba ya dalam hidupnya, dalam banyak hal ya. Walaupun itu walaupun persaingan dibutuhkan, kita berupaya untuk menjadi yang terbaik. Ya, kita ingin lebih daripada orang lain. Ada istilah juga orang bilang jadi pejabat, ya itu ada kaitannya juga. Jadi pejabat itu melayani. Tapi ternyata ketika dia jadi pejabat duduk di kursi, ya ada kan biasa itu kalau kampanye. Jadi bupati adalah melayani masyarakat. Tetapi ketika dia duduk di kursi, aduh enak itu di kursi itu, ngelihatnya selalu ke bawah. Dan dia enggak mau duduk di bawah. Dalam artian saya mau katakan memang terlalu nyaman, terlalu enak ketika kita berada di atas. Dan sangat tidak menyenangkan ketika kita berada di posisi bawah. Apalagi yang paling bawah. Itu tidak menyenangkan.
Lalu adakah orang yang mau berada pada posisi di bawah dan bertukar posisi ketika ia sudah berada di atas? Mungkin ada, tetapi sepertinya sulit. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, saya mau mengatakan bahwa ternyata kasih, ya gitu. Kasih itu sulit sekali kita nyatakan ketika kita tidak mau memposisikan diri kita berada di bawah. Kalau kita berada pada posisi di atas, lebih di atas puncak Bapak Ibu, sepertinya kebaikan dan kasih yang kita lakukan itu terkadang standarnya adalah kedudukan kita. Standarnya juga terkadang keinginan kita. Ya kan? Jadi bagaimana? Nah, mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita renungkan itu. Terkadang orang gak mau turun level. Dia pasang levelnya tinggi-tinggi. Makanya anak muda sering bilang, kita gak level, Bo. Iya kan? You cuman S1, saya sudah mau S3 ini. Lamurebang mak pemarah. Terkadang seperti itu. Malah ya zaman dulu, zaman purbakala ketika ada orang yang lamar anak kita. Minda sangan na nenekmu. Mbanan itu tondokmu. Tanah apa ratumu nai? Ya, itu ditanya, ya kan? Level kita dipertahankan, dan orang tidak mau turun gengsi, Bapak Ibu saudara-saudara. Demikian juga dalam berelasi berkawan, ya, ada yang relasinya kaum seperti ini, ada yang cuma temannya yang seperti ini. Kalau di bawah rasanya enggan, gengsi. Jadi dalam posisi itu kita enggan kehilangan gengsi, kita enggan menurunkan level kita tidak mau martabat kita turun, ya kan? Kita tidak mau juga darah biru kita berubah menjadi darah apa lagi? Ini ada lagi istilah darah biru. Padahal jelas-jelas semua manusia darahnya merah. Alien saja itu yang biru ke hijau-hijauan, yaitu pun dalam film. Saya darah biru, ya, nggak mau turun level. Ternyata kasih itu akan terbentur pada persoalan itu. Nah, dalam teks bacaan utama kita dari Injil Yohanes, ini peristiwa, ya. Konteksnya berada di dalam sebuah tempat, di dalam sebuah ruangan pada saat makan malam, perjamuan terakhir, ya. Dan besoknya Yesus akan ditangkap, menderita dan disalibkan. Ya. Lalu di situ juga ada pembasuhan kaki. Yesus mengajarkan kasih Allah yang bagaimana itu. Kasihnya yang adalah kasih Allah yang sesungguhnya, yang sudah diterapkan oleh Allah kepada manusia. Itu jelas sekali dalam ayatnya yang pertama, bagian B-nya. Kalau kita lihat bagaimana kasih Allah yang begitu sangat luar biasa mengasihi murid-muridnya, dan kasihnya itu terus konsisten sampai pada titik puncak, ya. Dan sampai pada angka maksimal yang tidak ada duanya, tidak ada bandingnya, nggak bisa ditawar-tawar. Jadi lewat peristiwa makan malam itu dan pembasuhan kaki, Allah, Yesus mau memperlihatkan demikianlah kasih Allah yang dinyatakan kepada manusia. Kasih Allah yang konsisten dari dulu. Kalau kita lihat bagaimana dalam perjanjian lama, dalam kitab Ulangan itu, kasih Allah yang begitu sangat besar dinyatakan kepada umat yang kurang percaya ini.
umat yang banyak tegar tengkuknya juga, banyak macam-macamnya. Lalu di dalam peristiwa Paskah awal itu, sejarah Israel diperintahkan supaya setiap rumah tangga menyembelih domba, ya, dan darahnya itu dioleskan di bagian kedua tiang rumah sebagai tanda tindakan penyelamatan Allah, kasih Allah. Dan dalam konteks bacaan kita itu direview kembali. Ya, kalau Korintus mengatakan itu adalah pengorbanan tubuh dan darah Kristus yang harus dikenang sepanjang hidup kita. Itu adalah pengorbanan dan kasih Yesus, kasih Allah yang sangat besar sepanjang masa yang harus kita kenang selama-lamanya. Kita peringati seterusnya. Kita selalu peringati dalam hidup kita supaya kita tahu bahwa kasih Allah begitu sangat besar. Ingat Yohanes 3 ayat 16 bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasihnya bagaimana? Begitu sangat besar. Ini kalau mau diukur kasih yang bagaimana, kita nggak mampu mengukurnya. Karena nggak ada meteran yang bisa mampu mengukurnya. Kalau kita ukur timbangannya, nggak ada neraca atau timbangan yang bisa mampu menghitung beratnya, besarnya kasih Allah itu. Kalau kita mau hitung-hitung bagaimanapun kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Ya. Yang jelas sangat-sangat besar. Dan besarnya itu, luar biasanya, maksimalnya itu dinyatakan. Ya, lewat peristiwa perjamuan malam itu. Yang menandakan sebentar lagi dia akan menjalani penderitaan. Ya, dia sebentar lagi akan menjalani kesesakan yang begitu sangat-sangat berat. Nah, coba secara psikologis, sampai ada buku tafsiran ya, saya baca kalau Injil Yohanes pasal 11 ini dibaca secara kejiwaan. Secara kejiwaan. Kita akan bisa dimampukan untuk melihat secara dalam bagaimana psikologi kejiwaan Yesus yang tahu. Ayat 1 dikatakan dia sudah tahu ya, bahwa sebentar lagi gitu. Ayatnya yang pertama, dia tahu, ia telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini. Dan dia mempersiapkan mental jiwa murid-muridnya, meyakinkan mereka. Tapi banyak yang tidak paham. Kasih yang luar biasa. Kasih yang selalu berpihak kepada murid-muridnya. Dan inilah yang kita renungkan pada malam Kamis Putih itu. Bagaimana perjamuan malam dilakukan, dinyatakan yang bagi murid-muridnya sepertinya biasa-biasa saja. Tetapi ini perjamuan istimewa, mempersiapkan diri Yesus untuk menghadapi waktu di mana dia menggenapi karya penyelamatan Allah yang spektakuler itu bagi dunia dan bagi manusia ini. Ya, Bapak Ibu, kasih yang tidak main-main, kasih yang sangat besar. Kasih yang begitu sangat maksimal, yang sedang dipersiapkan, diwujud nyatakan, ya, ditunaikan lewat peristiwa pengorbanan tubuh dan darahnya untuk menjadi korban sembelihan sebagai anak domba Paskah yang sempurna, yang di dalam PL, yang di dalam Keluaran itu cuman bayangan ya, tetapi ini menjadi puncak dan kesempurnaan karya penyelamatan Allah. Dia bagaikan domba yang akan disembelih. Dan menariknya,
ada statement Yesus tentang hidup saling mengasihi. Ini dalam bahasa kerennya Mandatarium Thursday. Ya, mandat, ada perintah. Kamis putih, ya, ada perintah Kamis putih. Apa itu? Hidup saling mengasihi. Seperti apa? Seperti Yesus sudah mengasihi kita, seperti Allah sudah mengasihi kita. Kalau enggak, kamu bukan muridku. Ini gila ya. Kalau tidak kita lakukan, berarti kita bukan muridnya. Nah, malam hari ini kita yang semua hadir adalah murid-murid Tuhan yang siap untuk hidup seperti yang dititahkan dalam Mandatarium Thursday, perintah Kamis putih, hidup saling mengasihi. Kira-kira bagaimana itu? Tentu ukurannya kasih Tuhan, kasih yang besar. Coba kita lihat bagaimana. Yang puncaknya pada pengorbanan tubuh dan darah Kristus. Tetapi dalam proses pembasuhan ini, ya, ini yang penting untuk kita lihat. Di dalam persiapan bersama di grup beberapa pendeta, saya mengajukan sebuah pertanyaan dan dibalas oleh pendeta Andrew yang luar biasa. Saya bilang, kenapa kaki orang yang dibasuh? Kenapa bukan tangannya? Kenapa bukan ya biiti inabang moho? Kenapa bukan bagian tubuh yang lain gitu? Kenapa kakinya? Ternyata walaupun tubuh kita semuanya kotor, kaki itu paling langsung bersentuhan dengan debu-debu tanah. Iya kan? Jadi mau dikatakan bahwa yang paling kotor ini kaki gitu. Mau dibersihkan. Dan yang sinkron lagi, Yesus lakukan itu. Pada saat biasanya sebelum makan orang lakukan. Tetapi ini peristiwanya pada saat mereka Yesus makan bersama murid-muridnya. Tidak lazim seperti kebiasaan orang Yahudi. Supaya mereka tahu ya apa yang sedang Yesus lakukan. Lalu Yesus menariknya dalam pembasuhan kaki. Dia buka itu jubahnya. Saya sampai berpikir nanti saya buka jubah. Tetapi laku pakeo suledau. Kende kelangan mimbar. Biarkanlah begitu ya. Yang penting maknanya. Dia buka jubahnya. Apa artinya itu? Jubah lambang kebesaran. Lambang kedudukan. Lambang status. Apalagi kalau jubah ungu, ya, jubah ungu pada saat itu kalau ada orang yang pakai jubah ungu, hormat gerak. Kalau ada orang yang pakai jubah ungu, orang banyak duitnya itu, pasti dihormati, pasti disukai. Dia meletakkan itu, dia menyingkirkan semua kebesarannya, dia menyingkirkan semua kehormatannya, kedudukannya, tinggal pakaian tunik. Tunik itu yang di dalam. Biasanya pakaian tunik itu enggak bagus-bagus amat. Pakaian biasa. Tetapi enggak berhenti sampai di situ. Dia ambil kain apa? Kain? Yang baca teks tadi? Kain lenan. Kain lenan itu kainnya siapa? Sering dipakai oleh siapa? Hamba. Kaunan. Tanah aqua, tanah akarurung. Paling rendah. Dan biasanya yang menyambut tamu, kalau ada tamu, lebih ketika mereka akan menuju ke tempat meja makan, Bapak Ibu. Dalam tradisi Yahudi, itu yang mencuci, yang membasuh kaki itu adalah hamba. Yang identik dengan kain lenan. Tetapi Yesus mengambil itu dan mengikatnya. Napori joto aknah. Coba. Dia yang adalah Tuhan jadi hamba. Artinya apa?
dia turunkan levelnya, dia tanggalkan levelnya, dia tanggalkan gengsinya, dia tanggalkan mahkotanya, dia tanggalkan posisinya, dan dia malah lebih rendah, lebih hina daripada kita, lebih kotor daripada kita. Dia mengambil titik, mengambil posisi pada titik yang terendah. Yang terendah itu bagaimana? Kalau misalnya tanah dalam konsep orang Toraja itu apa? Tanah karurung. Itu hamba. Iya kan? Coba secara psikologis pikir Bapak Ibu. Makanya bagong-bagong ini Petrus. Bingung-bingung maksudnya. Bingung-bingung ini Petrus. Dia enggak masuk akal, enggak tahu apa maksudnya. Yesus bilang, nanti kamu ngertilah. Tapi kalau enggak, ini kamu tidak akan menjadi bagian dari diri saya di dalam aku. Iya. Coba kita pikir, bahasanya pendeta Andrew ini apa? Ini yang tidak nyaman, ya. Ini yang tidak enak. Makanya saya awali renungan kita tadi, enak mana? Berada di atas atau berada di bawah? Ketika kita sudah berada di atas, analogi pejabat dan jabatan dan apapun yang duniawi ini, sepertinya kita susah lepas dari zona nyaman ini. Tetapi karena kasihnya yang bagaimana, yang begitu sangat besar itu, dia enggak lihat itu. Ya, dia rela menanggalkan semua itu, rendah hina. Itu kalau dalam liturgi kayak ada ya, gambar, enggak ada ya, gambar tema. Wah ini, coba lihat Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu perhatikan, saya ajak kita lihat. Posisi berada di bawah sekali. Coba, Susi Bang mau teh. Katakanlah saya ini bupati, iya, bupati ya, yang pasti dikenal. Katakanlah saya wali kota Makassar, dikenal oleh seluruh masyarakat Makassar. Lalu tiba-tiba saya mengambil tindakan seperti ini, cuci itu katakanlah tukang sampah. Kira-kira bisa enggak saya lakukan itu? Bisa enggak Bapak Ibu? Gengsi enggak mau turun level. Apa kata dunia, kata Bang Tigor? Ya kan? Apa kata dunia? Apa kata-kata relasi-relasi saya? Apa komentar mereka? Apalagi kalau di foto baru dikasih masuk di Facebook. Apa kata dunia? Iya kan? Atau ada orang yang merasa ningrat, darah biru, anak menantunya tanah kuah-kuah, tanah karurung. Woi, apa kata dunia? Apa nasanga puang? Bisa ndak kita turun level itu? Berbuat baik kepada orang yang baik itu biasa orang jahat pun melakukannya. Tetapi berbuat baik kepada orang yang tidak pantas, kira-kira bagaimana? Mungkin dunia akan mengatakan sia-sia. Dan ternyata kebiasaan di Roma, bacaan minggu kita, minggu lalu ya, dari Filipi, Paulus mengatakan humility. Paulus mengatakan hidup dalam kerendahan hati. Itu pada saat itu dalam zaman dunia Romawi itu kebodohan. Ya, toh bagaimana yang pogaukan itu? Itu kerendahan, ya. Hati yang dimaksudkan seperti itu dihindari oleh banyak orang karena menurunkan derajat. Bukankah manusia mau lebih daripada orang lain? Orang bilang kebodohan, tetapi Paulus out of the box. Ya kan, bertindak dan mengatakan sebuah perkataan yang lain daripada yang lain, yang tidak biasa diungkapkan oleh orang. Rendah hatilah. Oh,
Saya enggak tahu nanti nih kalau kalau kita kan nanti kami dulu kan itu sampai mau patah pinggang kami itu dulu. Kan banyak sekali. Toh semua dari kami 3 pendeta itu semuanya anggota jemaat basuh kakinya. Ada yang penuh dengan hand body itu yang licin-licin. Saya ingat persis itu. Banyak hand body-nya. Tanah buarakan alamuan itu lama hand body. Kebanyakan perempuan, terpaksa sebentar gitu air karena berminyak toh ganti lagi ora popo. Tapi betul-betul matoro pinggang tuh sangat lokasa abudan. Nah, tidak masalah kami lakukan dengan sukacita. Nah, pertanyaan sekarang, nanti ada enggak perasaan lain-lain? Wah, ini saya lebih tua daripada dia, kok saya basuh kakinya? Sengak-sengak. Nah, perasaan-perasaan itu hilangkan Bapak Ibu. Tuhan sudah mengasihi kita tanpa melihat itu ya. Nah, kalau kita adalah murid-murid Tuhan Yesus, dasar kasih kita adalah dasar kasih kita adalah kasih Kristus, kasih Tuhan yang sudah diberikan. Bahkan Alkitab pun ya memberikan ketegasan kasih kita lebih besar daripada Kristus adalah kejahatan dibalas dengan kebaikan. Ingat pipi kanan ditampar kasih pipi jangan mak nuku-nuku kasih pipi kiri mak nuku-nuku siapa? Ya. Kita sudah tahu bahwa Allah tidak membenci kita Bapak Ibu. Yang kita sudah menyakiti Tuhan, tetapi Dia tidak membenci kita. Tangan pasipakan itu dia nakasalanta. Pada kambelan nama tallo nama tampu. Dijauhkannya itu. Artinya apa? Dia tidak membalas kesalahan kita sama sekali. Tetapi membalas kesalahan kita, dosa kita dengan kebaikan dan keselamatan itu. Ya kan? Nah, ada itu orang sisang 10 tahun mau tak nasi pak kada. Ada yang bilang gengsi kalau saya mau bicarai duluan. Turunkan ke itu level. Level berapa ki Kak Bapak Ibu? Level berapa Miki? Kasih turun itu level. Bahkan kalau bisa levelnya lebih rendah daripada orang lain. Kalau level kita, gengsi kita nggak mau memaafkan, kapan terjadi damai sejahtera? Kasih turun itu level tak. Ya. Kita kan tidak pernah mengasihi seperti Kristus kalau kita pertahankan itu ego. Iya kan? Bapak Ibu, saudara-saudara, nanti jangan pilih-pilih ya. Kalau basuh kaki, iya. Mudah-mudahan ada yang, tapi mudah-mudahan tidak ada yang tidak bertegur sapa di sini. Tetapi siapa tahu ada. Baru dia nongol di depanmu, langsung tangkap dia. Penunu komidako oleh ibu-ibu, bapak-bapak. Lalu bertepuk tangan, malaikat sorga bersorak-sorak. Iya kan? Daripada tak bang misi kambarwan itu ndak enak loh. Tidak enak menyiksa diri. Datang ke gereja tiba-tiba tidak sangka aku baku sebelah ini. Iya kan? Daripada tidak bertegur sapa tidak enak dia pindah ke tempat yang lain. Menyiksa diri. Bagai-bagai ki kaleta toh. Wah, ini sudah lewat jam 7. Masih panjang ini, kita akhiri khotbah. Apa Ibu saudara-saudara, saya mau mengatakan gengsi, kenyamanan, perasaan lebih baik, harga diri, martabat, ya, dan lain sebagainya. Jangan menjadi sebuah halangan bagi kita untuk menyatakan kasih yang sesungguhnya itu. Dan bagaimana juga kita dibersihkan lewat pengorbanan tubuh dan darah Kristus. Jangan cuman kaki kita yang dibersihkan, dibasuh, mulutnya masih kotor. Ya, kalau bisa semuanya dibasuh dalam artian bahwa kita sudah dibersihkan lewat pengorbanan tubuh dan darah Kristus. Jangan lagi karena beban dan
ego kita, lalu itu menjadi sia-sia. Mengasihi seperti Tuhan. Susi puang mak pakaboro, ta pekayo kita aminkan dalam hidup kita. Roh Kudus memberkati. Amin. Kita teduh sejenak. Apakah kasih kita itu terbatas hanya orang-orang yang baik kepada kita? Apakah senyuman kita yang tulus, ungkapan kata-kata yang menyejukkan hati hanya terbatas pada orang-orang yang kita sukai? Apakah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan hanya terbatas pada kepentingan dan keinginan ego kita? Sekarang tidak lagi. Kita sudah dibaharuinya. Yesus mengasihi kita dengan begitu sangat luar biasa. Dan kasih itu yang akan menginspirasi kita, menguatkan kita untuk terus hidup saling mengasihi. Karena kita adalah murid-muridnya. Supaya dunia pun tahu, orang lain tahu bahwa kita adalah murid-muridnya. Maka nyatakanlah kasih, hidup saling mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Amin. Ibu Bapak Sidang Jemaat, kita akan masuk dalam prosesi pembasuhan kaki. Namun ada beberapa hal yang harus kami umumkan. Yang pertama, teknis pelaksanaan pembasuhan kaki akan diawali oleh ketiga pendeta yang akan saling membasuh. Dan setelah itu, kepada sidang jemaat yang rindu untuk masuk dalam prosesi pembasuhan kaki akan saling membasuh. Jadi teknis pelaksanaan untuk tahun ini bukan pelayan atau gembala jemaat yang membasuh sidang jemaat, tetapi kita saling membasuh. Kemudian yang kedua, di samping kursi nanti akan ada kotak, itu diperuntukkan untuk tempat sampah atau tempat tisu yang akan dipakai sebentar untuk melap kaki ibu bapak sidang jemaat. Kemudian yang ketiga, bagi ibu bapak sidang jemaat yang menggunakan kaos kaki, mohon kiranya kaos kakinya dibuka dahulu di tempat duduk sebelum maju ke kursi untuk melaksanakan pembasuhan kaki. Yang selanjutnya, pembasuhan kaki akan dimulai dari sayap lama. Setelah itu di ruang utama sebelah kiri saya atau sebelah utara, dilanjutkan di sebelah kanan saya atau sebelah selatan. Setelah itu di balkon, setelah balkon habis ke sayap baru bawah, setelah itu balkon baru, dan yang terakhir nanti di luar. Jadi sekali lagi supaya kita perhatikan demi tertibnya proses pembasuhan kaki. Mari kita melakukan Kidung Ceria 301 ayat pertama sambil pelayan firman bersama dengan Bapak Pendeta mengambil tempat untuk melakukan prosesi pembasuhan kaki. Kidung Ceria 301 ayat yang pertama, ku ingin berperangai. Ku ingin berperangai laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata
hati yang suci dan benar. Sidang jemaat, keteladanan yang tulus telah dinyatakan oleh Yesus Kristus melalui pelayanannya. Dia membasuh kaki para murid-muridnya, tanda bahwa dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Firman-Nya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu yang berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Marilah dalam hidup ini kita terus meneladani Dia, saling melayani, mengasihi dan mengampuni. Amin. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa,
hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Sidang jemaat, demikianlah contoh pembasuhan kaki yang telah diberikan oleh Gembala Jemaat, Bapak-bapak dan Ibu Pendeta kita. Jadi sebentar teknis pelaksanaan pembasuhan kaki sama seperti yang telah dipraktekkan oleh Gembala Jemaat. Mari Ibu Bapak sidang jemaat yang rindu untuk masuk dalam pembasuhan kaki, kami persilahkan mulai dari sayap lama. Mari Ibu Bapak yang berada di sayap lama, jika ada yang ikut rindu untuk masuk dalam proses pembasuhan kaki, kami persilakan. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih. Masih ada yang dari sayap lama? Masih banyak kosong? Silakan. Ayo masih sebelah sana. Ya, majelis gereja juga bisa yang bertugas. Silakan. Masih banyak kosong yang dari arah pintu. Sebelah sana masih kosong. Sebelah sana. Lebih sungguh.
mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu Sudah tidak ada? mengampuni kepadaku. Sekarang ruang utama sebelah utara atau sebelah kiri saya. Silakan mengisi kursi yang masih kosong. Lebih sungguh. Di depan masih ada 2 bangku kosong. Di sebelah sana. Ya. Ruang sayap sebelah kiri masih ada banyak kosong bangku di belakang. Silakan. Iya, Bapak Ibu, saya lihat ini ada berapa suami istri yang berhadapan. Kita berharapnya tidak seperti itu. Sika biasa kami kindo anak ta juluban. Jadi carilah orang yang lain, bahkan orang yang tidak sama sekali kita tidak kenal. Begitu ya. Oke, ada Oma Untung itu bisa tukar, cari ya. Wah, putar Papa Aldi. Ini. Yo, Pak Robert juga. Oke. Cari yang anak mama juga. Tukarlah anak mama. Ya, begitu ya, supaya tidak perlu diulang-ulang lagi. Yesus malah lebih ekstrim daripada yang kita lakukan. Jadi kita melihat bagaimana Yesus membasuh kaki bahkan orang yang sama sekali tidak layak, tetapi dia basuh itu. Ya, silakan. Kami persilakan kepada sidang jemaat yang berada di kursi untuk melaksanakan pembasuhan kaki. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh.
Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Jika sudah selesai pembasuhan kaki, kami persilakan untuk bersalaman bersama sebelum meninggalkan tempat. Sambil anak-anak PPGT dan guru sekolah minggu mempersiapkan baskom yang baru, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi, mari bagi ibu bapak yang rindu untuk masuk ke dalam proses pembasuhan kaki, kami persilakan untuk mengambil tempat. Mengasihi lebih sungguh. Ruang utama sebelah kanan, persilakan. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Masih ada kursi di depan. Masih dua orang ya, dua orang yang di depan sini boleh, yang dari ruang utama. Satu orang lagi, silakan. Yang dari ruang utama sebelah kanan atau sebelah selatan, silakan, masih satu orang. Mengampuni lebih sungguh.
mengampuni. Mari Ibu Bapa saling membasuhlah Lebih sungguh. kamu sama seperti Yesus telah membasuh. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Andai kata ku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu.
Kami persilakan Ibu Cinta Bapak yang itu masih rindu untuk masuk dalam lemah lembut. pembasuhan kaki. Ruang ruang Sabar utama sebelah kanan silakan Ibu Bapak, dan di balkon atas ruang utama kami persilakan. Cinta itu Jika ada yang dari balkon, murah kami persilakan. hati, rela menderita, ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Masih banyak yang kosong di depan. 13, ya masih ada di tengah juga masih ada satu, ya itu sudah ada cowok. Kalau sudah tidak ada yang di sebelah kanan saya, balkon boleh. Ya di sini masih 4. Di sini masih 4 orang. Kalau ada yang mau turun dari balkon, di sini 4. Di sana ada 4. Ya yang dari luar kalau sudah ada, kalau ada yang mau. Kalau tidak penuh ini berarti tidak ada berikutnya lagi nanti. Kalau tidak penuh. Ya mari. Jangan suami istri. Yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta. 2, masih 4 orang, masih 4 orang, masih 4 pasangan. Di sana 2, 5 pasang lagi. Ajarilah kami bahasa kasih. 1, sini lagi. Agar Ibu di dalam di tengah. Masih 1 orang lagi, 1 orang. dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami 1 ya, 1. Bahasa cinta 1 di tengah. agar kami dekat Ya 2 ternyata. Lagi 1 lagi. Masih ada 1. Mari di tengah. Baik, silakan saling membasuh.
Ya, siap-siap yang balkon sebelah selatan setelah ini. Andaikan aku pahami bahasa semua hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat Ya, setelah padamu saling ya membasuh, saling memberi salam, Tuhanku. Ajarilah boleh meninggalkan tempat. kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Oke, silakan sambil dipersiapkan. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Ya, silakan warga jemaat dari balkon, kalau ada yang balkon ini sudah. Kalau masih ada di balkon utama silakan turun. Oke, baik. Yang bawa lantai 1 gedung selatan, silakan. Di luar kalau masih ada. Sudah tidak ada di luar, dari luar? Balkon juga sudah? Ku tak membawa Ya, mungkin ini yang terakhir. apapun juga saat ku datang
ke dunia. Usahakan di sana belum ada pasangannya satu. Cari yang belum ada pasangannya. Pada akhirnya saat ku kembali Oke, di sana ke surga. isi dulu yang belum ada pasangannya itu di sana. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba Sini tiga. yang mau taat dan setia padamu Bapa. Bagaimanapun Tengah sudah ada semua ku pasangannya? bawa, hati Sudah, masih ada yang satu di tengah, satu di tengah lagi. dalam Oh ya, dua. roh dan Ya, silakan. kebenaran sampai Ya, itu di tengah ke sana. selamanya. Halo, buka dulu Ibu. Buka dulu Ibu Catherine. Silakan. Halo. Di sana kosong tuh. Mana yang kosong tadi di tengah? Oh, sudah cukup. Ya, nanti berikutnya berarti kita buka lagi kesempatan setelah ini. Oke, silakan saling membasuh. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia Iya, padamu Bapak Ibu, ini tadi masih saya katakan terakhir, tapi nanti karena ternyata masih penuh ini, masih dibuka kalau masih ada yang akan maju. menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu, segala yang Kau punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Kemanapun Kau bawa, hati yang menyembah, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, Oke, setelah selesai hati yang saling menyembah memberi salam, boleh meninggalkan tempat. dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya.
Sini. Ya, silakan kalau masih ada. Apakah itu dari luar, dari gedung sayap sebelah selatan, silakan. Ku ingin berperangai laksana. Satu isi di sana kalau masih ada. Yang dari sebelah selatan ini isi satu dulu situ. Lemah lembut Itu. dan ramah dan Satu lagi. manis Oh ya, beberapa di tempat di ruang utama masih, di depan masih ada satu di depan ini. Tetapi sungguh sayang ternyata Ya, maju di tengah. ku coba. Ya Tuhan, 1 2 3 4 5 6 7 8. ku hati yang suci dan benar. Ya, pastikan semua ada pasangannya. Jangan sampai tidak ada pasangannya. Lagi 7. Ya, silakan. Masih 4. 4. Sudah tidak ada. Berarti ini yang terakhir. Terakhir ya, karena sudah kosong. Baik. Baik, tunggu masih ada. Ya, dari masuk di tengah. Berarti lagi 3. Mari silakan di belakang sana. Di sana, ujung. Hati-hati jangan sampai tendang baskom. Oke, lengkap. Baik, silakan saling membasuh. Ku ingin berperangai laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar.
Silakan bersalaman jika telah selesai membasuh kaki. Pembasuhan kaki kita telah selesai dan tadi ditutup oleh anak-anak kita dari PPGT dan juga guru-guru sekolah minggu. Sidang jemaat sebagai respon sukacita kita yang telah mengikuti pembasuhan kaki, mari kita melakukan Kidung Jemaat 249 ayat yang pertama, Serikat Persaudaraan. Persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan penasihat. Kita berdoa dengan doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri bersama-sama dengan umat Tuhan di muka bumi ini. Kita mengikrarkan pengakuan iman dengan mengucapkan apostolikum. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Berdiri, masih berdiri. Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang
menjadi junjunganmu, Dia juru selamat dan Tuhanku. Artinya ku beritahukan kepadamu, Dia segalanya bagi diriku. Kita gerakan ya. Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatku. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita dalam akta persembahan. Mazmur 116 ayat 12 sampai dengan 13 yang merupakan nats persembahan kita. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Sambil persembahan kita dikumpulkan, kita mengiringi dengan melakukan Kidung Jemaat 367 ayat yang pertama sampai pundi selesai dijalankan. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan ragaku hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Ayat 2 dinyanyikan kaum perempuan. Di dalam Yesus kau nyatakan, ya Bapa, isi hatimu, curahan kasih kesukaan Engkau limpahkan bagiku. Andaikan orang menyadari, niscaya Tuhan Ayat 3 dinyanyikan oleh kaum laki-laki.
jelma lihat cerah sebulan hati di dalam arus rahmatnya. Diriku tak ku ingat lagi lautan kasih-Ku selami. Kita menyanyikan bersama ayat 4. Betapa kau mencari aku, hatimu rindu padaku. Kau beri aku kepadamu, membuat aku milikmu. Diriku sudah kekasih, Kau Allah yang aku pilih. Ayat 5 dinyanyikan oleh Kantoria. Namamu Yesus suci agung, ya sumber kasih kurnia. Padamu datanglah umatmu mencari hidup yang bakar, yang bertelut bertanda tangan, berlimpah-limpah kau kenyangkan. Kita doakan persembahan kita dan bersama-sama dengan itu kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersuka cita diizinkan boleh menikmati ibadah Kamis Putih, menikmati bagaimana Tuhan mempersiapkan diri untuk menyerahkan dirinya demi kasih-Nya yang begitu sangat besar, dan bagaimana juga Yesus memperlihatkan kasih yang begitu sangat besar dan total itu dalam kerendahan Ia menyatakan kasih-Nya tanpa pandang bulu. Dia menyatakan kasih-Nya bagi semua yang dikasihi, bagi murid-murid-Nya, dan kamilah juga murid-murid-Nya itu
yang berbahagia dan bersuka cita dan terus termotivasi untuk hidup seperti yang Tuhan perintahkan. Hidup saling mengasihi sama seperti Tuhan mengasihi kami. Semoga di antara kami ada damai sejahtera. Semoga di antara kami hidup saling bersahabat, saling memperhatikan, saling mendahulukan satu dengan yang lain, tanpa memperhitungkan kepentingan diri sendiri. Teguhkan, kuatkan kami sebagai murid-murid-Mu. Ya Allah, semoga semakin damai, penuh cinta kasih sayang di dalam keluarga kami, dalam berinteraksi dengan tetangga-tetangga kami, dengan rekan-rekan kami, kawan-kawan, sahabat-sahabat kami, bahkan di dalam persekutuan jemaat yang Tuhan karuniakan buat kami. Semoga dalam cinta kasih-Mu itu kami terus termotivasi, diteguhkan, dikuatkan untuk berbagi kasih satu dengan yang lainnya. Dan di mana ada kasih nyata, ada damai sejahtera pastinya, ada sukacita, ketenangan, dan kesana pula lah Tuhan menyatakan berkat itu. Kami percaya semua jemaat-Mu, Tuhan pasti menyayangi, memberkati anak-anak kami, anak-anak muda Tuhan, dalam perjuangan pendidikan, perkuliahan, dan masa muda mereka. Teruslah mereka bersuka cita, bersemangat, dan dalam tuntunan kasih dan penyertaan Tuhan, mereka akan bertumbuh, berjuang tanpa kekhawatiran, dan Tuhan pastilah memberkati jerih lelah mereka. Demikian juga yang sedang mengharapkan, mencari dan berupaya mendapatkan pekerjaan, Engkau buka jalan yang seluas-luasnya. Kami percaya ada rancangan-rancangan kebaikan yang Tuhan sudah rencanakan kepada mereka. Mereka bersabar, bersuka senantiasa dalam pengharapan kepada Tuhan. Saat ini kami juga berdoa buat pelayanan yang sudah kami nyatakan. Semua yang melayani-Mu tanpa terkecuali, berkatilah pelayanan itu dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan, menjadi berkat juga bagi segenap jemaat-Mu. Kami percaya diberkatilah semua anak-anak Tuhan yang dengan sukacita melayani-Mu, memberikan yang terbaik. Terima juga persembahan yang sudah kami berikan. Berkati jugalah di dalam pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat. Dan boleh kami pergunakan dengan sebaik-baiknya, seturut yang Tuhan inginkan, bukan seperti yang kami mau. Kami percaya jemaat ini akan diberkati, jadi berkat, dan terus akan diberkati bersama dengan seluruh anggota jemaat. Engkau juga berkatilah seluruh majelis gereja, ada pendeta, penatua, dan diaken, bersama juga dengan pengurus OIG yang lainnya. Pelayanan begitu sangat padat minggu ini. Persiapkan kami dengan baik, berikan kami kesehatan, kemampuan, kecakapan, dan lewat pelayanan-Mu Tuhanlah yang dipermuliakan senantiasa. Kami juga berdoa buat keluarga kami dimanapun mereka berada. Berkati, berikan sukacita, kesehatan, anugerah yang membahagiakan bagi mereka semua.
jaga dan lindungi mereka. Jemaat-Mu dalam pergumulan-pergumulan begitu sangat kompleks, kami percaya Tuhan tak membiarkan. Biarkan bersama-samalah dengan kami untuk melangkah dalam iman, meneguhkan, menguatkan kami semua. Demikian juga yang sakit lemah tubuh, Tuhan sembuhkan mereka, baik yang dirawat di rumah, di tempat-tempat rumah sakit, di tempat-tempat perawatan, dimanapun. Teguhkan, kuatkan iman kami semua. Lalu Tuhan dengan murah hati menyembuhkan, memulihkan semuanya. Kami juga berdoa yang berduka buat keluarga Papa dan Mama Pristi yang berduka cita karena kehilangan orang tua dan mertua terkasih. Puji Tuhan, jenazah telah dimakamkan di Mamasa. Menjadi penghiburan tersendiri bagi segenap keluarga. Ketika kami kembali, sertailah kami. Kami pulang dengan sorak-sorai, sukacita, dan dalam semangat pembaharuan hidup sebagai murid-murid Tuhan yang hidup saling mengasihi. Dan izinkan jangan Engkau bosan mendengar ya Tuhan. Terus kami doakan hamba-Mu Bapak Ferdi Sambo bersama dengan istri yang tanggal 12 akan menghadapi sidang banding. Tuhan persiapkan secara mental, fisik, dan bahkan iman. Berbagai macam kehilapan, kesalahan, dan dosa yang kami perbuat, mohon ampun. Dan berbagai macam upaya-upaya untuk meringankan hukuman, Engkau memberkatinya. Segala sesuatunya Engkaulah yang mengetahui, dan Engkau yang akan memutuskan dengan adil. Ada begitu sangat banyak upaya-upaya yang sedang dilakukan. Ya Allah, Engkau berkatilah. Bahkan juga Uma Kesia, anak-anak dan cucu, bahkan keluarga besar, berkati. Semua jemaat-Mu tanpa terkecuali. Sayangi, kasihani kami senantiasa. Pertemukan kami kembali esok pagi, sore, dan bahkan malam di rumah-Mu yang kudus ini, dalam ibadah bersama dengan jemaat, ibadah Jumat Agung, dan sambil mempersiapkan diri kami untuk mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan. Ya Allah, diberkatilah seluruh jemaat-Mu, sertai kami, ampuni kami, sambut sempurnakan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang juga sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri. Kita menyanyikan NJNE 41. Dalam taman yang sepi di Getsemani, saat Yudas datang memberi ciuman, sebagai tanda Yesus akan diserahkan pada orang yang bermaksud menangkapnya.
murid-murid sangatlah bersedih hati, tak mengerti persekongkolan mereka. Simon Petrus marah dan menghunus pedang, tapi Yesus meredakan emosinya. Sidang jemaat, pergilah dan lakukanlah kasih yang telah Tuhan Yesus ajarkan, perintahkan dan teladankan. Arahkan hati dan pikiran kita, seluruh hidup kita, pergumulan kita dan pengharapan kita kepadanya, dan mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebelum kita melakukan lagu Kidung Jemaat 375, ada informasi bahwa setelah ibadah ini, Komisi Ibadah telah menyiapkan bagi kita snack yang telah disiapkan di ruang sayap lama, di pelataran ruang sayap lama sebagai perjamuan kasih kita bersama. Kita melakukan Kidung Jemaat 375, Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita ulangi sekali lagi, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Selamat memaknai Hari Raya Kamis Putih, Tuhan menguatkan kita semua. Tambahan informasi, besok untuk Jumat Agung dilaksanakan ibadah di 4 jam ibadah, jam 6 pagi, jam 9 pagi, dan jam 4 sore dan jam 7 malam. Untuk Sabtu
Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas